Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 373. Bibi dengan rok polos sangat marah di bawah kepemimpinan Yue Jia. Keduanya sampai ke kedalaman bawah tanah. Penglihatan bawah tanah redup, udara tipis, dan ada rasa tertekan di sekeliling, sehingga sulit bernapas. Keduanya berjalan maju di sepanjang jalan setapak. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, mereka sampai di sebuah pintu batu. Begitu Yue Jia membuka pintu batu itu, sebuah istana bawah tanah yang megah muncul di depan mata mereka. Istana bawah tanah menempati area yang sangat luas, dengan panjang dan lebar puluhan ribu kaki. Di dalam istana bawah tanah, samar-samar terlihat beberapa menara tinggi dan paviliun. Seluruh istana bawah tanah gelap gulita dan sunyi senyap, sehingga daerah sekitarnya sangat menakutkan, seperti kota hantu. Dalam kegelapan, Yue Jia melihat ke istana bawah tanah di depannya, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Kamu melirik wanita di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Yue Jia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan bola api tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat tajam. Istana bawah tanah seperti siang hari. Ye Guan melihat tidak jauh. Di atas gerbang istana bawah tanah, ada dua karakter kuno, Istana Dao. Yue Jia membuka telapak tangannya, dan segel Dao tiba-tiba naik ke langit dari tangannya. Dengan munculnya segel Dao tiba-tiba muncul di langit di atas istana bawah tanah. Yue Jia menunjuk ke jimat jalan besar dan berkata, "Pergi." Segel Dao terbang langsung dan mengenai segel Dao. Ledakan. Jimat jalan tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya dan tergagap ke sekeliling. Di bawah istana bawah tanah tiba-tiba bergetar sedikit dan aliran energi misterius mulai menyebar ke sekeliling. Sudut bibir Yue Jia sedikit terangkat. "Tuan Ye, segelnya telah dibuka." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan segel itu terbang kembali ke tangannya. Dia menyerahkan segel itu kepada Ye Guan, "Kembalikan padamu." Ye Guan menyimpan segelnya. Yue Jia berkedip, "Kamu tidak terlihat terkejut sama sekali." Ye Guan berkata dengan tenang, "Gadis itu bukan orang seperti itu." Yue Jia memandang Ye Guan, "Menurutmu mengapa aku bukan orang seperti itu?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Intuisi." Yue Jia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa jika dia tidak tertawa. Tapi dengan senyuman ini, tiba-tiba ada lonjakan di dadanya. Ye Guan membuang muka. Wanita ini adalah yang terbesar di antara wanita yang pernah dilihatnya. Begitu besarnya, bukankah berat? Setelah Yue Jia selesai tertawa, dia melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan menguji sifat manusia. Segel Anda lebih berharga dari yang Anda kira. Bahkan saya tergoda, karena dengan benda ini, kamu dapat membuka semua segel di dunia dan mendapatkan peluang yang tak terhitung jumlahnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lalu mengapa Nona Yue Jia tidak menganggapnya sebagai miliknya?" Yue Jia bertanya, "Lalu mengapa Tuan Ye bersedia menyerahkan segel ini kepadaku begitu saja?" Ye Guan berkata dengan serius,
Saya tidak menyangka Nona Yuejia benar-benar menginginkan. Yuejia tiba-tiba tertawa. Tawanya sejelas dan semanis bel. Setelah tertawa sejenak, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuju istana. Hanya ada 2 orang di seluruh istana bawah tanah. Jadi suasananya sangat sunyi dan ada perasaan suram di sekelilingnya. Segera, keduanya datang ke aula utama, dan saat mereka memasuki aula utama, ekspresi mereka berubah drastis, karena saat mereka memasuki aula utama, kultivasi seluruh tubuh mereka langsung ditekan. Momen ini seperti berada di alam rahasia kehidupan kekal. Keduanya terkejut dan hendak mundur. Tetapi pada saat ini, penghalang tak terlihat muncul tepat di belakang mereka, menghalangi mereka dengan kuat. Ye Guan dengan cepat mengeluarkan segelnya, tetapi pada saat ini, segelnya tidak berpengaruh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Segel Dao tidak berguna karena segel di sini tidak ditinggalkan oleh pemilik Dao Bruce. Ye Guan dan Yue Jia menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari situ, ada seorang wanita tua duduk bersila. Wanita tua itu mengenakan jubah, dengan rambut halus, wajah pucat, dan tatapan dingin di matanya. Wanita tua itu menatap Ye Guan. "Apakah kamu kenal pemilik Dadao Pen?" Ye Guan mengangguk, "Aku pernah bertemu dengannya sekali." Wanita tua itu sedikit menyipitkan matanya. "Apakah kamu pernah bertemu denganku sekali?" Ye Guan Dao, senior, saya ingin bertanya, apakah saya orang yang ditakdirkan? Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya tidak beruntung dalam Shinto." Wanita tua itu berkata, "Memang benar kamu tidak memiliki keberuntungan ilahi, tetapi kamu memiliki segel Tao. Ini sangat tidak biasa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya mendapatkan segel ini secara kebetulan." Yue Jia menepuk bahu Ye Guan, sedikit tidak puas. "Kamu hanya menjawab saat dia bertanya, 'Kenapa?'" Ye Guan berkata dengan tenang, "Saat kamu jauh dari rumah, keharmonisan adalah hal yang paling penting." Apalagi yang ingin dikatakan Yue Jia, tidak jauh dari situ, wanita tua itu tiba-tiba melihat ke arah Yue Jia. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Saat berikutnya, tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Yue Jia. Ledakan, Yue Jia tiba-tiba merasa seperti 1000 gunung membanjiri dirinya. Napasnya tercekik, dan dia hampir pingsan. Yue Jia ngeri. Ye Guan dengan cepat berkata, "Senior." Wanita tua itu menarik tangan kanannya, dan tekanan mengerikan pada Yue Jia segera menghilang, tapi dia langsung jatuh ke tanah. Wanita tua itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Aku akan memberimu wajah ini." Ye Guan buru-buru mendukung Yue Jia, terkejut di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa jika wanita tua itu menghentikan tangannya sedikit lebih lambat, Yue Jia mungkin akan mati. Mata wanita tua itu kembali tertuju pada Ye Guan. "Aku sangat penasaran, karena kamu bukanlah orang yang dia pilih. Mengapa dia memberimu segel Dao?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Senior, sejujurnya, saya tidak tahu. Saya mendapatkan segel ini secara kebetulan, dan ketika saya melihatnya, dia tidak meminta saya untuk mengambilnya kembali. Adapun alasannya, saya sungguh tidak tahu." Setelah wanita tua itu menatap Ye sejenak, dia perlahan menutup matanya dan tidak berkata apa-apa.
Ye Kan memandang Yue Jia dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Yue Jia menatap wanita tua di kejauhan. Jika kita keluar. Wanita tua itu berkata dengan tenang. Bahkan jika aku keluar, 10 dari kalian bukanlah tandinganku. Ye Guan tercengang. Dia tahu kekuatan Yue Jia. Itu pasti keberadaan menakutkan yang jauh melebihi rata-rata kaisar takdir. Dan apakah wanita tua di depannya lebih kuat dari Emperor Destiny? Tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan terkejut. Senior, apakah dia dewa alam semesta? Dewa alam semesta. Mendengar kata-kata Ye Guan, mata wanita tua itu berkilat kaget. Kamu cukup cerdas. Ye Guan terdiam, sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia juga telah melihat dewa alam semesta, seperti Dewa Yin. Namun, kekuatan pihak lain bahkan tidak dapat dikalahkan oleh pemegang pedang. Sebaliknya, setiap kaisar yang saya temui lebih hebat dari sebelumnya. Oleh karena itu, secara tidak sadar ia percaya bahwa para dewa alam semesta lebih rendah daripada kaisar. Namun kini tampaknya ada kelebihan dan kekurangan di antara para dewa alam semesta. Semangat alam semesta yang kuat jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Agung. Dalam pelukan Ye Guan, Yue Jia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka dewa kosmik dipenjara di sini. Mata wanita tua itu tiba-tiba tertutup perlahan, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, apakah Master Dao Bi yang menindasmu di sini?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, bukan dia, tapi orang lain. Ye Guan sedikit penasaran, dia bukanlah penguasa Dao Bi. Jika dia bukan penguasa Dao Bi, siapa yang bisa menekan orang ini di sini? Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, wanita tua itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu mengenal Tuhan yang benar?" Ya Tuhan. Ye Guan kaget, apakah itu dia? Wanita tua itu sedikit menyipitkan matanya, dengan cahaya dingin di matanya, apakah kamu mengenalnya? Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu alam semesta yang sebenarnya." Wanita tua itu memegang tangannya erat-erat, wajahnya sangat dingin, tapi ada sedikit kegembiraan terpancar di kedalaman matanya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, kultivasimu sepertinya belum ditekan." Wanita tua itu berkata dengan tenang, "Tidak." Ye Guan bingung, "Bagaimana dengan kita?" Wanita tua itu berkata, "Kamu terlalu lemah." Ekspresi Ye Guan membeku. Wanita tua itu menatap Ye Guan dan Yue Jia. Matanya berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Coba tebak." Wajah Ye Guan sangat jelek. Segel di sini memang segel yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Tetapi segel ini tidak memiliki fungsi untuk menekan budidaya orang. Jika saya menebak dengan benar, Andalah yang menekan budidaya kami. Wanita tua itu tiba-tiba tertawa. Senyumannya sangat menyeramkan, pintar sekali. Ye Guan menatap wanita tua itu. "Kamu baru saja menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku hanya karena kamu ingin tahu apakah aku adalah penguasa pena Dao atau orang dari dewa sejati, kan?" Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa menjadi dewa sejati karena kamu bukan dewa alam semesta."
Yang benar-benar membuatku khawatir adalah aku takut kamu adalah orang yang ditakdirkan. Orang yang ditakdirkan dengan perlindungan keberuntungan ilahi. Jika saya mengambil tubuh Anda, bahkan jika berhasil, penguasa Dao Dao Bruce tidak akan membiarkan saya pergi. Untungnya, Anda bukanlah orang yang ditakdirkan. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku memang bukan orang yang ditakdirkan, aku adalah orang yang ditakdirkan. Wanita tua itu sedikit menyipitkan matanya. Orang yang ditakdirkan? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Itu saja, ini aku, Ye Guan, yang dalam masalah hari ini. Jika kamu ingin merebut rumah itu, lakukan dengan cepat. Dia berkata bahwa dia tidak akan lagi bergantung pada bibinya. Pria sejati akan menepati janjinya. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, kamu adalah orang hidup pertama yang saya lihat dalam puluhan juta tahun, jadi tidak ada salahnya mengobrol." Ye Guan berkata dengan tenang, "Penjahat seringkali mati karena terlalu banyak bicara. Apa kamu yakin?" "Haha," wanita tua itu tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu terlalu banyak bicara? Apa yang kamu katakan itu benar? Tahukah kamu siapa saya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu menatap Ye Guan. Sejak zaman kuno, dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di alam semesta. Dan di antara dewa kosmik ini, ada 9 dewa kosmik yang paling kuat. Mereka disebut 9 dewa pada masa itu. Dewa sejati adalah yang pertama. Dia setelah membunuh 6, hanya ada 3 dewa yang tersisa. Dan aku adalah satu dari 3 dewa yang tersisa. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri perlahan, dan kekuatan mengerikan perlahan meluap dari tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya. Saya telah menelan puluhan ribu peradaban kosmik dan menanggung ribuan bencana guntur kosmik. Di masa saya menaklukkannya. Segalanya dan tak terkalahkan di alam semesta. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan. Aku hanya dikalahkan 2 kali dalam hidupku. Sekali oleh dewa sejati dan sekali oleh Master Pena Dao Agung. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Waktunya sudah berbeda sekarang. Menurutku lebih baik tetap bersikap rendah hati, baik sebagai manusia atau dewa." Wanita tua itu tertawa dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. "Kamu bilang kamu ditakdirkan oleh takdir?" Ye Guan mengangguk dengan jujur. Wanita tua itu menatap Ye Guan. "Kalau begitu aku ingin membunuhmu sekarang. Apa yang bisa dia lakukan padaku?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jangan lakukan ini." Wanita tua itu mencibir, "Takdir? Sungguh menarik. Ada orang di dunia ini yang berani menyebut dirinya takdir. Mereka benar-benar seperti katak di dalam sumur. Orang bodoh tidak kenal takut, konyol." Ledakan, dan pada saat ini, wajah ilusi tiba-tiba muncul di depan wanita tua itu. Wanita dengan rok polos itu menatap wanita tua yang sangat dekat itu, tanpa ada emosi di matanya. "Kamu ini apa?" "Hah?" "Sangat marah. Kamu Guan, jika Anda memiliki tiket bulanan, Anda dapat memilih. Terima kasih atas dukungan Anda." Bab 374. Kamu sangat lemah, bibi dengan rok polos. Melihat pengunjung itu, Ye Guan tiba-tiba terkejut dan bahagia. Dia tidak menyangka bibi dengan rok polos ini akan muncul di sini. Tentu saja hal ini tidak terlalu mengejutkan.
Karena ketika dewa kosmik di depannya sedang bersemangat, dia sudah menebak secara samar akhir ceritanya. Siapapun boleh berhubungan seks dengan siapapun, tetapi Anda tidak boleh berhubungan seks dengan bibi Anda yang mengenakan rok polos. Melihat wanita dengan rok polos yang tiba-tiba muncul, ekspresi dewa kosmik tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak menyangka wanita ini akan tiba-tiba muncul, dan tanpa sadar dia ingin mengambil tindakan dari langit. Tertawa, sebelum dewa alam semesta sempat bereaksi, pedang itu menembus bagian atas kepalanya. Ledakan, dewa kosmik langsung terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Mata dewa alam semesta terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Matanya penuh ketakutan, dan suaranya tidak bisa berhenti bergetar. Kamu. Wanita dengan rok polos menatap dewa alam semesta dengan tatapan diam dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia menunjuk ke arah Ye Guan. Dia milikku. Apakah kamu punya pertanyaan? Mendengar ini, Ye Guan langsung terharu. Pada saat ini, pikiran dewa alam semesta benar-benar kosong. Dia terbunuh seketika. Pada saat ini, dia tidak percaya bahwa dia adalah salah satu dari 9 dewa kuno, dan dia hanya kalah dari dewa sejati dan penguasa Penadao dalam hidupnya. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa mengambil pedang. Yang terpenting wanita dengan rok polos di depanku itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya bayangan maya. Gumpalan gambar virtual memberinya waktu beberapa detik. Saat ini, pikirannya benar-benar kacau. Bukan hanya dia, tapi Yue Jia Zijian, yang terbaring di tanah di sampingnya, juga membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya pada wajahnya. Gumpalan gambar virtual langsung membunuh dewa kosmik. Sungguh keterlaluan. Yue Jia memandang wanita dengan rok polos di sampingnya. Selain kaget, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, "Bibi." Wanita dengan rok polos menatap ke arah Ye Guan. "Lain kali kamu sangat lemah. Jangan biarkan aku mengambil tindakan lagi. Jangan menimbulkan masalah, atau buat aku menjadi lebih besar." Ye Guan tersenyum pahit. Wanita dengan rok polos hendak pergi, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membuka telapak tangannya. Waktu dan ruang hancur, dan sepotong semangka tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menyerahkan semangka itu kepada Ye Guan dan berkata, "Cobalah." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil melon itu dan menggigitnya. Rasanya manis, renyah, dan menyegarkan. Wanita dengan rok polos bertanya, "Enak?" Ye Guan mengangguk cepat, "Enak sekali." Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, "Aku yang menanamnya." Ye Guan tercengang. Menanam melon. Wanita dengan rok polos tidak banyak bicara. Dia hendak pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bibi, bolehkah aku pergi ke Bima Sakti untuk menemuimu dan ayah lain kali?" Wanita dengan rok polos itu mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, tetapi seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap dewa kosmik. "Kamu benar-benar terlalu lemah." Setelah itu, dia langsung menghilang. Semangat alam semesta tampak pucat seolah kehilangan jiwanya. Terlalu lemah. Dia adalah dewa kosmik yang agung, tapi sebenarnya dia dikatakan terlalu lemah. Terlalu lemah,
Ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul di hati dewa alam semesta. Kekuatan wanita ini membuatnya putus asa hingga tidak bisa memikirkan perlawanan. Dewa alam semesta menghela nafas dalam hatinya, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menggunakan kata-katanya yang keras. Mencari kematian, dewa alam semesta menarik kembali pikirannya dan memandang Ye Guan. Temanku, bisakah kamu membiarkan aku hidup? Jika kamu mau, aku bisa memberimu semua harta milikku dan sekte Dao ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Bodoh, aku akan membunuhmu, harta itu milikku juga. Ledakan di dalam roh kosmik. Pedang Singgau tiba-tiba naik ke langit dan menghilang. Roh kosmik juga mati dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya. Ye Guan membuka telapak tangannya dan naring perlahan terbang ke arahnya. Di dalam Naji, terdapat lebih dari 5 miliar energi spiritual, peralatan, teknik, del. 5 miliar, Ye Guan langsung sangat gembira. Yang paling dia kekurangan sekarang adalah uang. Karena Guangxuan Universe membutuhkan biaya yang besar untuk membuat boneka dewa kuno. Bahkan pavilion harta karun abadi tidak dapat mendukungnya. Apalagi saat ini, untuk melawan alam semesta sejati dan peradaban abadi, alam semesta Guangxuan sedang giat membina orang-orang baru dan orang-orang kuat. Bisa dikatakan meski dengan dukungan pavilion Xiambao, akan sulit secara finansial. Dengan miliaran yuan spiritual ini, kebutuhan mendesak Guangxuan Universe dapat diselesaikan untuk sementara. Ye Guan meletakkan cincin itu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Yue Jia di sampingnya. Saat ini, segel di sini telah dibuka. Ye Guandao, Nona Yue Jia, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Yue Jia tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan memandang Yue Jia, dan Yue Jia mendukung Ye Guan. Apakah itu bibimu tadi? Ye Guan mengangguk. Setelah Yue Jia terdiam beberapa saat, dia berkata, Tuan Ye, ambil semua barang dari sekte Dao saya. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nona Yue Jia, kamu bukan dari sekte Tao. Jejak keterkejutan melintas di mata indah Yue Jia. Bagaimana kamu tahu? Ye Guan memandang Yue Jia. Aku juga penasaran siapa Nona Yue Jia. Yue Jia tersenyum cerah dan berkata, Tuan Ye, kenapa Anda tidak menebaknya? Ye Guan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Coba tebak, dia tidak kenyang. Melihat Ye Guan berbalik dan pergi, Yue Jia segera berdiri dan berjalan cepat ke arah Ye Guan. Tuan Ye, saya tidak menginginkan semua energi spiritual dari sekte Dao. Saya hanya menginginkan satu hal. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Yue Jia sangat marah sehingga dia memelototi Ye Guan dengan mata merah. Mengapa kamu begitu kejam? Aku membawamu ke sini tanpa pujian atau kerja keras apapun. Tetapi kamu sangat kejam. Kamu, ini benar-benar buruk. Saat dia berbicara, kabut muncul di matanya. Dia menyedihkan, tetapi juga memiliki sedikit rasa malu, dan sangat cantik sehingga orang tidak bisa tidak merasa kasihan. Mata Ye Guan menjadi dingin. Nona Yue Jia, siapa yang kamu pamerkan dengan kepengecutan ini? Melihat ekspresi dingin Ye Guan, Yue Jia tercengang. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Nona Yue Jia, ideku selalu sederhana. Jika aku menjalin hubungan baik dengan gadis itu,
Alangkah baiknya jika kita bisa berteman. Jika kita tidak bisa berteman, tidak apa-apa jika kita tidak bisa berteman, tidak menjadi musuh. Tapi gadis itu selalu begitu. Saat kamu menggunakan caramu untuk melawanku, termasuk saat ini, apakah kamu meremehkanku, atau kamu meremehkan dirimu sendiri? Ekspresi Yue Jia kembali normal. Dia menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guandao, biar ku tebak, alasan kenapa gadis itu seperti ini adalah selain menginginkan benda suci tertentu dari Sekte Dao, dia juga memiliki tujuan lain, seperti ingin berteman denganku. Tentu saja, tujuanmu yang sebenarnya bukan untuk berteman denganku, tapi bibiku, kan? Mata Yue Jia tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Dia sangat ingin berteman dengan Ye Guan, tapi tentu saja targetnya bukanlah Ye Guan, melainkan wanita dengan rok polos. Dia merasa mudah menghadapi anak muda seperti itu, bukan? Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Namun dia tidak menyangka pemuda di depannya ini memiliki pikiran yang jernih dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Anda meremehkan pihak lain, Ye memandang Yue Jia. Bibiku ada di Bima Sakti. Jika Nona Yue Jia ingin berteman dengannya, dia bisa pergi ke Bima Sakti untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yue Jia tiba-tiba berkata, Tuan Ye. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Yue Jia, yang berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi barusan bukanlah salahku. Aku minta maaf padamu. Kuharap kita bisa saling mengenal lagi. Namaku Zantai Yue Jia. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin mengenal gadis itu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan di luar. Zantai Yue Jia langsung marah besar. Pria pelit ini. Di kejauhan, Ye Guan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia menyapu dari langit. Ledakan, waktu dan ruang runtuh di atas kepala Anda. Ye Guan merasa ngeri. Kekuatan ini sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari dewa kosmik sekarang. Kaisar abadi, rumput. Ye Guan mengutuk dalam hatinya. Orang ini sudah lama tidak muncul. Dia muncul tepat setelah bibinya pergi, sialan. Dengan kekuatannya saat ini, sangatlah mustahil untuk menjadi lawan Kaisar Abadi. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Dan tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sebuah tangan tiba-tiba menariknya ke belakang, dan seorang wanita muncul di depannya. Melihat wanita di depannya, Ye Guan tercengang. Pembawa pedang, pemegang pedang melihat ke arah kekuatan mengerikan dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menikam dengan pedangnya. Berdengung, suara pedang bergema, dan cahaya pedang melesat di udara. Langsung merobek kekuatan di langit, tetapi pada saat ini, sebuah tangan raksasa jatuh. Mata pemegang pedang tiba-tiba menyusut. Dia berbalik tiba-tiba dan menamparkan bahu Ye Guan. Energi pedang yang lembut langsung menghempaskan Ye Guan, dan dia sendiri berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menebas ke arah tangan raksasa itu. Ledakan, energi pedang hancur, dan pemegang pedang langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Dan seluruh istana bawah tanah berubah menjadi bubuk saat ini. Begitu pemegang pedang berhenti, setetes darah tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat ini,
ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Di kejauhan, ada 3 orang berdiri di sana. Pemimpinnya adalah Kaisar Abadi. Di sebelah kanannya berdiri seorang lelaki tua bungkuk, dan di sebelah kirinya berdiri seorang pendeta wanita Tao yang mengenakan rok Tao. Ye Guan muncul di samping pemegang pedang. Melihat ada darah di sudut mulut pemegang pedang dan wajahnya pucat, dia segera bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Pemegang pedang tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah kamu mengikutiku?" Pemegang pedang tampak dingin. "Tidak," Ye Guan menyeringai. Pemegang pedang segera menatapnya dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu tertawa?" Ye Guan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak." Pemegang pedang melirik ke arah Zhan Taiyue Jia yang berdiri di kejauhan, lalu berkata dengan suara dingin, "Saya mengganggu pekerjaan baik Anda." Ye Guan tercengang. Dia tahu bahwa pemegang pedang telah salah paham. Dia dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak ada hubungannya dengan gadis Zantai itu, sungguh." Pemegang pedang memalingkan wajahnya. "Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Aku tidak ingin mendengarnya." Suaranya jauh lebih lembut. Melihat pemegang pedang di depannya, Ye Guan senang sekaligus terharu. Dia tahu bahwa pihak lain pasti mengikutinya. Pemegang pedang langsung merasa malu dan marah. Dia melepaskan diri dari tangannya dan berkata dengan marah, "Ada begitu banyak orang. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar membuatku kesal." Bersambung.